Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan kembali di sini bersama saya Henry bakal temenin Anda dan nge-review sebuah video ya tentang beberapa ulasan ya di hari ini ya. Oke, untuk semua pemirsa dimanapun Anda berada di hari ini, tepat di hari Senin tentunya ya, di 27 Januari 2025 ya, tentunya Anda tahu ya hari ini hari apa ya, bertepatan dengan peringatan perjalanan ya Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kali ini saya akan nge-review sebuah video yang saya ulas ya di hari ini. Tidak mengulas tentang dunia teknologi, tapi di sini saya akan mengulas tentang 5 fakta menarik perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentunya ya. Oke, pemirsa, Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tentunya peristiwa agung dalam sejarah Islam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan suatu perjalanan satu malam tentunya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha ya. Selama perjalanannya Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam didampingi malaikat Jibril. Kemudian guys ya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tentunya peristiwa yang sangat agung dalam sejarah Islam tentunya ya. Dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan pada satu malam dari Masjidil Haram tadi ya ke Masjidil Aqsa, kemudian naik Sidratul Muntaha. Selama Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam didampingi malaikat Jibril tadi ya. Yang pertama adalah pembelahan pada dada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan riwayat Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik, malaikat Jibril membelah dada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyucikan hati sebelum melakukan Isra Mi'raj. Oke, di sini ada kata-kata dari kata-kata dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Katanya di sini, atap rumahku dibuka ketika itu aku di Mekah. Jibril turun dan membelah dadaku, lalu aku membasuhnya dengan air Zam-Zam. Kemudian ia datang membawa bejana emas yang penuh dengan hikmah dan iman. Maka ia menuangkan di dadaku, kemudian menutup dadaku kembali. HR Muslim. Ya, yang kedua adalah kendaraan Nabi pada saat Isra Mi'raj ya. Burak adalah kendaraan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menempuh perjalanan kilat saat Isra Mi'raj tersebut. Disebutkan dalam hadis bahwa postur tubuh Burak lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari bonggol. Burak melangkah sejauh mata memandang. Oke, fakta yang ketiga adalah Nabi memilih minum susu. Ya, malaikat Jibril membawa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke Masjidil Aqsa dan melakukan sholat di sana. Setelah selesai melaksanakan sholat di Masjidil Aqsa, malaikat Jibril memberi 2 cawan berisi susu dan arak segar. Riwayat lain menyebut bahwa yang dipilih adalah khamar, madu, dan susu. Kemudian minuman yang Nabi pilih adalah susu. Menurut Al-Buti yang dikutip dari situs NU atau Nahdlatul Ulama, itu menjadi pertanda bahwa Islam adalah agama fitrah. Maksudnya akidah dan semua hukum Islam sesuai dengan fitrah manusia. Tidak ada satupun dari Islam yang bertentangan dengan tabiat asli manusia. Kemudian fakta yang keempat guys, keajaiban saat Isra. Dalam perjalanan Isra Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
banyak sekali perjalanan dan hikmah yang dapat dipetik tentunya guys ya. Ketika Isra maksudnya Nabi melewati kuburan perempuan muslimah yang solehah dan mencium bau wangi yang bersumber dari kuburan itu. Kemudian perempuan itu adalah tukang sihir putri Fir'aun yang mempertahankan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada si Fir'aun tersebut. Mengutip dari situs Nahdlatul Ulama atau NU, dalam perjalanan Isra-nya Nabi juga melihat orang-orang yang menyebar seperti binatang-binatang ternak. Aurat mereka hanya tertutup dengan kain-kain kecil. Kemudian Jibril pun berkata kepada Nabi, mereka adalah orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Nabi juga melihat sekumpulan orang-orang yang retak dan pecah kepalanya. Kemudian kembali seperti semula. Jibril pun berkata kepada Nabi Muhammad SAW, mereka adalah orang-orang yang enggan dan malas menunaikan kewajiban sholat. Ya, Rasulullah juga melihat orang-orang yang memperebutkan daging busuk dan mengabaikan daging bagus yang sudah terpotong-potong. Kemudian Jibril pun kembali berkata, guys, mereka adalah orang-orang dari umatmu yang meninggalkan sesuatu yang halal dan lebih memilih sesuatu yang haram dan sangat keji, lalu memakannya. Mereka adalah para pezina. Dan Rasulullah juga melihat orang-orang yang meminum nanah yang keluar dari para pezina. Jibril berkata, mereka adalah para peminum khamar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Kemudian fakta yang kelima, fakta yang terakhir tentunya guys ya, berjumpa dengan Allah. Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah mengutip pendapat Ibnu Taimiyah dari situs NU atau Nahdlatul Ulama, mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW melihat Allah seperti melihat manusia. Artinya dengan mata telanjang. Pendapat lain juga dikutip dari perkataan Ibnu Abbas menyebutkan bahwa Nabi melihat Allah dengan mutlak dan dengan sanubarinya. Oke, itu guys beberapa fakta yang menarik pada saat perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram tentunya ke Masjidil Aqsa ya. Jadi ada beberapa fakta yang tentunya sudah saya ulas ya untuk Anda semua di hari ini ya. Dan kemudian ada beberapa fakta juga mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Juga mengutip dari situs NU atau Nahdlatul Ulama tentunya ya, mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW melihat Allah seperti melihat manusia, katanya berbentuk manusia, artinya dengan mata telanjang. Jadi kemudian juga dari Ibnu Abbas menyebutkan bahwa Nabi melihat Allah dengan mutlak dan dengan sanubarinya. Jadi di sini ada berbagai macam pendapat dari ulama-ulama ya Pak. Jadi kita nggak tahu pada saat itu, pada zaman-zaman Nabi Muhammad SAW dalam perjalanannya dan pada terakhir bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu seperti apa. Yang pastinya kita sebagai umat muslim, sebagai umat Islam tentunya ya, kita percaya bahwa pada saat itu dalam perjalanan Nabi Muhammad SAW hingga bertemu langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya kita mempercayakan bahwa Nabi ini langsung bertemu. Tapi kita nggak tahu secara detailnya apakah si Nabi Muhammad SAW ini bertemu langsung, apakah Allah Subhanahu wa taala berupa manusia pada saat itu ya, atau berupa semacam cahaya atau bagaimana gitu ya, kita nggak tahu. Jadi seperti yang saya jelasin tadi bahwa berbagai pendapat ulama, ada yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala berbentuk seperti ini waktu ketemu dengan Nabi Muhammad SAW, ada yang berbentuk sanubari dan sebagainya, kita nggak tahu. Yang pastinya perlu kita kutip bahwa perjalanan Nabi Muhammad SAW itu tidaklah mudah. Terbang bersayap itu seperti itu ya, seperti kilat, lebih kecepatannya melebihi dari kilat lagi ya, menuju ke sana ya. Oke, itu saja kesimpulan dari saya untuk Anda
tentang 5 fakta perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam 5 fakta tadi ya, menarik perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga bermanfaat untuk kita semua, tentunya untuk umat muslim dan muslimat dimanapun berada. Dan tentunya juga ucapannya terima kasih untuk pemirsa yang sudah nonton video ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai berjumpa kembali bersama saya Henry yang bakal hadir untuk Anda semua, nge-review beberapa ulasan video lagi yang berikutnya ya. Oke, terima kasih dan mohon maaf kalau seandainya ada tutur kata yang kurang berkenan dari segi informasi dan sebagainya. Maklum saya juga adalah makhluk Tuhan tentunya ya, yang tidak luput dari kesalahan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali bersama saya Henry di N2R Channel Podcast. Dadah.